Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lutfi Nur Khalifah dan teman saya Mentari Cahya Dwi Anggraini. Kami dari kelompok 12 akan memaparkan materi mengenai pendidikan karakter dalam Islam. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian pendidikan karakter. Karakter di sini mempunyai arti sebagai suatu nilai akhlak manusia dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, diri sendiri, orang lain, lingkungan, dan bangsa yang diwujudkan dengan menggunakan pikiran, perasaan, perkataan, dan sebuah tindakan yang berdasarkan agama, hukum, budaya, karma, dan adat sekitar. Namun juga bisa diartikan sebagai sebuah budi pekerti. Adapun penjelasan yang lain dari pendidikan karakter adalah suatu tempat yang digunakan untuk mengembangkan kepribadian seseorang, yang hasil dari pengembangan tersebut akan dilaksanakan secara nyata, yaitu perilaku yang baik dan jujur, tanggung jawab, menghargai hak orang lain, dan kerja keras, dan lain-lain. Sedangkan pendidikan karakter dalam pengertian Islam adalah cara sadar oleh seorang guru atau pendidik terhadap peserta didik atau murid yang bertujuan untuk membentuk pribadi yang paham akan akhlak, paham akan etika, dan peduli terhadap ras budaya yang baik dan buruk, serta bisa melakukan segala hal baik dengan dibuktikan secara nyata dalam sehari-hari melalui pendidikan, pengajaran, bimbingan, dan pelatihan berdasar Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya yaitu pendidikan karakter dalam perspektif Islam. Dari sudut pandang Islam, pendidikan karakter dalam Islam adalah unik dan berbeda dengan pendidikan karakter di dunia barat lainnya. Perbedaan tersebut antara lain penekanan pada prinsip-prinsip agama, aturan, dan hukum untuk memperkuat moralitas, perbedaan dalam memahami kebenaran, penolakan otonomi moral sebagai tujuan pendidikan moral, dan penekanan pada pahala di akhirat sebagai motivasi moral dan tingkah laku. Selanjutnya yaitu dari sudut pandang Islam, pendidikan karakter disebut juga dengan akhlak, sehingga pendidikan selalu berlandaskan kepada akhlak. Akhlak adalah gaya seseorang atau penentu baik buruknya orang tersebut, sehingga akhlak selalu dijadikan hal yang terpenting dalam setiap permasalahan dan juga dalam membangun bangsa Indonesia, khususnya dalam memajukan generasi milenial. Selanjutnya yaitu metodologi pendidikan karakter dalam Islam. Ada beberapa pendekatan yang ada dalam Al-Quran berkaitan dengan pendidikan karakter atau bisa disebut dengan pendidikan akhlak. Pendekatan pendidikan karakter tersebut yaitu ada 5. Yang pertama, pendekatan teosentris, yaitu pandangan yang menganggap Tuhan sebagai zat atau sumber tertinggi dalam semua ajaran moral dan etika bagi manusia. Yang kedua, yaitu pendekatan antropologi, yaitu salah satu upaya dalam memahami agama dengan sangat memperhatikan keberadaan praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Yang ketiga, yaitu pendekatan historis, seperti kisah para nabi, kisah para Fir'aun, Namrud, dan lain-lain. Yang keempat, yaitu pendekatan kepribadian atau personality, seperti kisah Nabi Muhammad SAW, Luqmanul Hakim, dan lain-lain. Yang kelima, yaitu pendekatan filosofis, di mana Allah Subhanahu wa taala mendorong manusia untuk memperhatikan ciptaannya. Selanjutnya, Mas Nur menjelaskan dalam bukunya Pendidikan Karakter bahwa ada 5 pendekatan untuk pendidikan karakter, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu pendekatan penanaman nilai atau inculcation approach, adalah suatu pendekatan yang memberikan penekanan pada penanaman nilai-nilai sosial dalam diri siswa. Menurut pendekatan ini, tujuan pendidikan nilai adalah diterimanya nilai-nilai sosial tertentu oleh siswa dan berubahnya nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial yang diinginkan. Menurut pendekatan ini, metode yang digunakan dalam proses pembelajaran antara lain keteladanan, penguatan positif dan negatif, simulasi, permainan, peranan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu pendekatan perkembangan kognitif. Pendekatan perkembangan kognitif ini yaitu pendekatan yang memiliki karakteristik memberikan penekanan pada aspek kognitif dan perkembangannya. Pendekatan ini mendorong siswa untuk berpikir aktif tentang masalah moral dan membuat keputusan moral. Menurut pendekatan ini, moral dipandang sebagai perkembangan tingkat berpikir dalam membuat pertimbangan moral dari suatu tingkat yang lebih rendah kepada tingkat yang lebih tinggi. Selanjutnya yang ketiga yaitu pendekatan analisis nilai atau value analysis approach.
yaitu memberikan penekanan pada perkembangan kemampuan siswa. Yang keempat yaitu pendekatan klarifikasi nilai atau value clarification approach, yaitu memberikan penekanan pada usaha membantu siswa dalam mengkaji perasaan dan berbuat sendiri. Yang kelima yaitu pendekatan pembelajaran berbuat atau action learning approach, yaitu menekankan pada usaha memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan perbuatan-perbuatan moral, baik secara perorangan maupun secara kolektif. Selanjutnya yaitu metode pendidikan karakter. Abdurrahman An-Nahlawi mengatakan bahwa metode pendidikan Islam sangat efektif dalam meningkatkan karakter siswa. Bahkan metode pendidikan Islam dapat memberikan motivasi bagi umat Islam untuk menerima bimbingan. Metodologi pembentukan karakter menggunakan konsep Islam yaitu aspek kognitif yang dapat berupa nasihat, cerita, ceramah, dan juga wawancara. Metode yang dapat digunakan untuk membentuk aspek persepsi dalam pembentukan karakter yaitu metode perumpamaan atau amsal dan metode tarhib dan targhib. Selain itu, untuk pendidikan karakter dapat menggunakan metode pembiasaan dan mencontoh hal-hal yang baik yang ada di sekitar. Selanjutnya yaitu indikator pembentukan karakter yang menurut Umar Sulaiman Al-Askar dikutip Jalaluddin dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama yaitu senantiasa mengikuti jalan hidup yang berlandaskan pendidikan ketuhanan dengan mengamalkan ibadah dalam arti yang seluas-luasnya. Yang kedua yaitu senantiasa bertumbuh kepada Allah agar memperoleh basirah atau pemahaman batin, dan furqan yaitu kemampuan membedakan yang baik dan yang buruk. Yang ketiga yaitu memiliki kemampuan yang kuat dan tekad untuk menghadapi kejahatan. Yang keempat yaitu teguh dalam kebenaran dalam segala keadaan. Yang kelima yaitu memiliki ruang, ketenangan pikiran, dan menerima segala cobaan dengan sabar. Yang keenam yaitu mengerti arti hidup dan menjadikan akhirat sebagai tujuan akhir, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu tujuan pendidikan karakter. Pendidikan karakter bertujuan untuk membentuk bangsa yang tangguh dan berdaya saing, berakhlak mulia, berakhlakul karimah, mempunyai jiwa toleransi yang tinggi, gotong royong, mempunyai jiwa patriotik, dan berkeyakinan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Fungsi pendidikan karakter ada 3. Yang pertama yaitu mengembangkan potensi dasar hati, pikiran, dan budi pekerti yang baik. Yang kedua, membangun perilaku bangsa yang multikultural. Dan yang ketiga, peningkatan peradaban negeri yang mampu bersaing dalam pergaulan dunia. Selanjutnya yaitu pandangan lain bahwa pentingnya pendidikan karakter juga dapat dilihat dari fungsinya, yaitu ada 3. Yang pertama, pengembangan adalah pengembangan potensi peserta didik menjadi pribadi yang berkelakuan baik, terutama peserta didik yang sikap dan perilakunya sudah mencerminkan kembali karakter bangsa. Dan yang kedua yaitu peningkatan, yaitu memperkuat peran pendidikan nasional sehingga bertanggung jawab terhadap pengembangan potensi peserta didik yang lebih bermartabat. Dan yang ketiga yaitu penyaringan, yaitu menyaring budaya bangsa sendiri dan budaya bangsa lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai karakter yang bermartabat. Selanjutnya yaitu inti dari peran dan tujuan pendidikan karakter adalah untuk membangun pikiran manusia yang kuat. Pembentukan karakter ini mengemban misi mengembangkan potensi siswa dari muatan nilai-nilai ketakwaan. Fungsi dan tujuan pembentukan karakter lainnya adalah untuk menyeleksi dan mengurutkan nilai mana yang cocok untuk diambil siswa agar tidak terjebak pada nilai negatif. Selanjutnya yaitu implementasi pendidikan karakter dalam proses pembelajaran. Menurut Fitri, berikut ini adalah beberapa cara yang dapat diimplementasikan dalam pendidikan karakter. Yang pertama yaitu mengkombinasikan pendidikan karakter pada setiap mata pelajaran yang ada di sekolah. Yang kedua yaitu pendalaman nilai-nilai yang baik yang diajarkan oleh seluruh warga sekolah. Yang ketiga yaitu membiasakan dan melatih. Yang keempat yaitu memberikan contoh karakter yang baik. Yang kelima yaitu menciptakan suasana karakter di sekolah. Yang keenam yaitu mengadakan pembinaan karakter. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat dan semoga penjelasannya dapat dipahami oleh teman-teman semua. Dan apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi, kami dari kelompok 12 mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.